sebuah akhir. Sama bilang sama saya kegagalan. Sebuah akhir. Sama bilang sama saya kegagalan. Saudara harus imani, saudara harus percaya kegagalan bukan tujuan hidup saudara. Bahwa kegagalan bukan akhir dari kehidupan saudara dan saya. Karena kenapa saudara? Karena begitu besar kasih Tuhan kepada setiap kita, Tuhan mau kita keluar sebagai pemenang. Kegagalan bukanlah kehidupan orang percaya, kegagalan bukanlah panggilan kehidupan orang yang percaya. Namun kalau kita mau belajar tentang kegagalan, bukan berarti orang yang berhasil tidak pernah mengalami kegagalan. Betul saudara ya, ada orang yang berhasil dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau kita lihat kehidupannya di masa lalu, dia pernah mengalami kegagalan. Tidak pernah ada orang yang sempurna hari ini. Mereka punya ceritanya, mereka punya kegagalannya. Tetapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak punya iman, kegagalan bukanlah akhir kehidupan kita. Betul. Tetapi akhir dari kehidupan kita adalah kemenangan di dalam Tuhan. Amin saudara. Kita buka firman Tuhan di Matius 26 ayat 31 sampai 35. Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35 saudara. Saudara boleh buka Alkitabnya atau lihat di layar gereja kita pada hari ini. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 31, saudara ayat 32, 35 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana katakan amin saudara. Amin. Matius 26 ayat 31 sampai dengan 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak. 34 saudara. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 3, 2, ya. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudara, ini adalah kisah di mana saat terjadi yang namanya Last Supper, yaitu perjamuan terakhir, di mana Tuhan Yesus kumpulin murid-muridnya. Ia perjamuan kudus di malam di mana sebelum Yesus ditangkap. Pada hari ini saudara diceritakan bahwa Tuhan Yesus bilang bahwa anak manusia akan mati, bahwa gembala akan dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai berai. Kalau kita saudara pasti saya percaya saudara tahu kisah ini, di mana akhirnya Petrus gagal. Petrus mengalami kegagalan. Petrus menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Bahkan ternyata kalau saudara hari-hari ini saudara mungkin lihat di sosial media ada sebuah film baru ya, judulnya Last Supper. Saudara mungkin yang punya waktu, punya kesempatan, saudara boleh nonton. Filmnya cukup bagus karena ambil dari beberapa point of view dari Petrus dan Yudas. Karena dari 12 murid Yesus, ada 2 murid yang di-highlight dalam kisah Alkitab dan mengalami kegagalan yang hampir sama. Saat Yesus bersama dengan 12 muridnya, semua 12 muridnya telah menyaksikan Yesus mengadakan mukjizat. Di mana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, di mana Yesus menyembuhkan orang yang telah mati, di mana Tuhan telah menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh bisa berjalan. 12 ini menyaksikan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Namun ternyata saudara ada 2 cerita kegagalan dari murid Yesus yang ditampilkan, yang kita sama-sama tahu dalam Alkitab. Yang pertama, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Dan yang kedua adalah Yudas yang menjual Yesus. Seberapa mahal saudara? 30 keping perak. Apa artinya dari 30 keping perak? Itu adalah lambang harga dari sebuah budak. Yudas menjual Yesus dengan harga yang begitu murah. Bahkan dalam tradisi pada masa itu, harga 30 keping perak itu untuk membeli seekor sapi, seekor budak, seorang budak dan seekor sapi. Bahwa 2 murid ini mengalami kegagalan yang hampir serupa. Tetapi apa yang membedakan dari antara Petrus dan Yudas? Dua-duanya gagal. Dua-duanya mengalami kegagalan. Namun yang membedakan adalah Petrus menerima kemurahan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan, dia bertobat sama Tuhan. Tetapi Yudas tidak. Yudas tidak menerima belas kasihan Tuhan yang tersedia bagi Yudas. Sehingga apa yang terjadi? Yudas menggantungkan dirinya.
Ia bunuh diri, ia mati. Kalau kita baca dari kegagalan ini, saudara, Tuhan Yesus bilang pada hari ini aku akan diserahkan. Domba-domba akan dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Namun Petrus bilang begini, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali akan mati bersama dengan engkau. Paulus Yesus bilang, pada malam hari ini sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Petrus mengalami kegagalan. Tetapi ternyata kegagalan yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia, saat kita menerima kemurahan Tuhan, Tuhan akan ubahkan dari yang namanya kegagalan menjadi kemenangan. Amin. Petrus gagal, betul saudara. Tapi kalau kita lihat setelah Petrus gagal, Petrus menerima kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga Tuhan pakai Petrus secara luar biasa. Kita lihat saudara, slide selanjutnya apa yang Petrus alami setelah Petrus mengalami kegagalan. Yang pertama, Petrus adalah menjadi salah satu pemimpin utama dari gereja mula-mula. Pada awalnya Petrus adalah orang yang menyangkal Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang telah mengalami kegagalan di dalam Tuhan. Namun ternyata dalam kegagalannya Tuhan bisa ubahkan menjadi sebuah kemenangan, sebuah panggilan yang luar biasa. Petrus menjadi pemimpin gereja mula-mula, terdapat dalam Kisah Para Rasul yang kedua. Dan yang kedua, Petrus berkhotbah di hari Pentakosta dan ada 3.000 orang yang bertobat. Kalau saudara baca di ayat firman Tuhan di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13, mereka bukan hanya bertobat, mereka percaya sama Tuhan, namun mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka mengalami perubahan kehidupan. Petrus dipakai sama Tuhan 1 kali berkhotbah dalam hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Padahal orang yang gagal, padahal orang yang pernah mengalami kegagalan. Dan yang ketiga apa saudara? Petrus memimpin pertobatan Cornelius. Ini adalah orang yang bukan Yahudi, yang pertama yang menerima Roh Kudus. Makanya setelah pelayanan Cornelius, negara-negara terjamah tentang pengenalan akan Kristus. Makanya hari ini kita boleh beribadah di Asia, kita percaya sama Yesus Kristus. Kenapa? Karena pertobatannya Cornelius menjangkau area di luar orang Yahudi. Makanya karena anugerah Tuhan, kita bisa mengenal Alkitab. Kita bisa mengenal kasih kebaikan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dari orang yang gagal namanya Petrus, Tuhan bisa pakai secara luar biasa, menjadi berkat bagi Cornelius dan bisa menjadi berkat bagi generasi sampai hari ini. Amin. Dan yang keempat apa saudara? Yang keempat adalah Petrus adalah penulis kitab 1 Petrus dan 2 Petrus yang menjadi berkat buat kita sampai hari ini. Kita bisa baca firman Tuhan. Jadi apa yang mau saya sampaikan sama saudara? Yang pertama begini saudara, kita lihat slide selanjutnya. Petrus adalah orang yang hebat dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Namun bukan berarti orang yang hebat tidak pernah mengalami kegagalan. Siapapun saudara dan saya, dimanapun kita berdiri hari ini, kita pernah mengalami yang namanya kegagalan. Namun saya mau sampaikan sama jemaat Tuhan, sama saudara dan saya hari ini, kegagalan bukan akhir dari kehidupan kita. Kegagalan adalah awal dari pemulihan di mana Tuhan akan bekerja bagi saudara. Amin. Kegagalan dalam kehidupan kita jangan membuat engkau berhenti menerima anugerah Tuhan. Jangan sampai kegagalan membuat saudara berhenti dari panggilan saudara untuk menjadi saksi Kristus. Sama seperti halnya dengan Petrus. Apa yang membedakan Petrus dengan Yudas? Petrus terus berjalan. Meskipun mengalami kegagalan, ia menerima kemurahan Tuhan. Hidupnya diubah. Apa yang membedakan dengan Yudas? Yudas mengalami kegagalan, tetapi ia undur diri dari iman. Sehingga apa? Ia mati dengan sia-sia. Saudara dan saya kita pernah mengalami kegagalan. Namun dengar baik, kita dipanggil untuk lebih daripada itu. Amin. Kita dipanggil bukan untuk jadi orang yang gagal. Kita dipanggil bukan untuk orang yang berhenti dari iman kita, tapi kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi Allah. Kita masuk dalam firman Tuhan kita. Kita akan belajar kenapa Petrus mengalami kegagalan, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Yang pertama begini saudara, apa 3 kegagalan dari Petrus? Yang pertama, sombong akan kekuatannya. Sama bilang sama saya, sombong. Kita buka firman Tuhan ini di Matius 26 ayat 33 sampai dengan 35. Kita baca bersama-sama 3, 2, ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Apa kegagalan Petrus yang pertama? Kegagalan Petrus yang pertama adalah ia sombong sama kekuatan.
Pada awal mulanya Tuhan bilang begini, nubuatan udah disampaikan sama Tuhan, bahwa sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala kawanan domba itu akan tercerai-berai. Tapi Petrus sombong dengan perkataan. Petrus bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Ini adalah kesombongan rohani yang ditunjukkan sama Petrus. Petrus merasakan, menunjukkan bahwa imannya lebih superior di antara yang lain, sehingga ia berani berkata, ia berani berbicara, padahal nubuatan sudah ada. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia awal dan yang terkemudian. Dia awal dan yang akhir. Dia tahu segalanya. Tuhan sudah menyampaikan itu, namun ia sombong sama kekuatannya. Ia sombong sama perkataannya. Hari-hari ini kita seringkali juga merasa sombong sama kekuatan yang kita miliki. Padahal sesungguhnya kekuatan yang kita punya, saudara yang saudara punya hari ini, kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Tapi seringkali kita merasa kita superior, kita merasa kita lebih kuat, kita merasa kita lebih tahu. Karena berbahaya sekali jika seseorang mengalami yang namanya kesombongan iman. Apa itu kesombongan iman, saudara? Kita lihat slide-nya. Apa itu kesombongan iman? Yang pertama, orang yang sombong adalah orang yang bermulut besar. Wow. Adalah orang yang menggembar-gemborkan perkataan yang tidak ada faktanya. Saya ingat betul saudara, Papa Riazi pernah berkata begini, saya dibilang sama orang, saya berkata sombong. Tapi Papa Riazi bilang begini, kalau kita berkata fakta, itu bukan sombong, itu kenyataan. Tapi kalau kita melebih-lebihkan perkataan, kita mengurangi perkataan, itu adalah namanya kesombongan. Dan Petrus pada masa itu saudara, Petrus bermulut besar. Tidak ada faktanya, tidak ada pembuktiannya. Petrus ngomongnya gede, ngomongnya besar. Dia bilang begini, sekalipun semua dari kita imannya tergoncang, aku sekali-kali tidak akan goncang. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Padahal pada masa itu, kenapa Petrus masih bisa bertahan sama Tuhan Yesus? Tuhan belum mengalami yang namanya penderitaan. Kenapa Petrus bisa yakin banget dia bisa bertahan sama Yesus? Karena yang ia lihat hanya kemuliaan. Makanya Petrus bisa ngomong dengan sombongnya. Karena selama ini Tuhan Yesus nggak pernah diapa-apain. Petrus tidak pernah menderita. Selama 3,5 tahun ia melayani, ia melihat begitu banyak kemuliaan. Petrus melihat bagaimana mujizat Allah terjadi, bagaimana pengajaran Yesus mengubahkan banyak orang. Sehingga ia bermulut besar, padahal imannya belum teruji. Padahal ia belum pernah merasakan penderitaan yang akan dialami sama juru selamat kita Yesus Kristus namanya. Sehingga ia bermulut besar. Hari-hari ini orang yang bermulut besar hati-hati. Hari-hari ini orang yang melebih-lebihkan perkataan dan melebih-lebihkan fakta, hati-hati. Ingat, di dalam mulut kita bisa menghasilkan kehidupan. Amin. Di dalam mulut kita bisa menghasilkan kematian. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sok tahu di hadapan Tuhan. Beriman boleh, percaya harus, tetapi sombong dengan kekuatan kita sendiri, hati-hati. Terkadang manusia sombong dengan perkataannya. Ada orang bilang begini, sombong sama iman beda tipis. Tetapi orang yang punya iman percaya sama Tuhan, bukan sama kekuatan. Percaya sama kekuatan kita sendiri, itu namanya kesombongan. Tetapi orang yang bermulut besar memperkatakan kebenaran, itu adalah kesaksian di mata Tuhan. Hati-hati, bilang sama kanan kiri, kita jangan jadi sombong ya. Bilang sama kanan kiri, kita jangan bermulut besar ya. Amin saudara. Yang kedua, orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya selalu benar. Orang yang sombong adalah orang yang tidak pernah merasa dirinya pernah salah. Orang yang sombong adalah orang yang merasa di dalam setiap pembicaraan, di setiap lingkungan tidak pernah salah. Saya mau sampaikan sama saudara dan saya, kita nggak sempurna hari ini. Selalu saya sampaikan, kita tidak sempurna. Pendeta tidak sempurna, jemaat juga tidak sempurna. Tapi kalau kita merasa kita selalu paling benar, selalu merasa tidak pernah salah, itu adalah orang yang sombong, memiliki kesombongan iman. Seberapapun umur kita, dimanapun posisi kita hari ini, kita pasti pernah mengalami dan mengenai kesalahan. Tapi kalau setiap dalam pembicaraan kita selalu merasa paling benar, selalu pengen mulia dimengerti, itu adalah kesombongan iman di mata Tuhan. Dan yang ketiga adalah begini saudara, kesombongan iman adalah orang yang sombong adalah orang yang tidak mendengarkan nasihat, orang yang tidak berjaga-jaga. Saya bilang sama saya berjaga-jaga. Saudara begini, saat Petrus bilang pertama kali bilang begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Sombong yang pertama yang dilakukan sama Petrus. Tapi Tuhan ingatkan, Tuhan bilang untuk supaya berhati-hati dan berjaga-jaga. Tuhan ingatkan sama Petrus, Tuhan bilang begini,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan ingetin, saat Petrus sombong, Tuhan ingetin, hati-hati. Malam hari ini saat aku diserahkan, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tapi apa yang didengar sama Petrus? Petrus tidak mendengarkan nasihat. Petrus tidak berjaga-jaga. Sehingga saat Tuhan Yesus ngomong itu, apa yang disampaikan sama Petrus? Petrus bilang begini, saudara, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Dia tidak mendengar nasihat dari Tuhan. Seharusnya kita mendengar nasihat, kita lebih berhati-hati, kita lebih berjaga-jaga. Saat Tuhan ingatkan saudara dan saya, berjaga-jaga, berhati-hati. Hari-hari ini saudara, dunia semakin jahat, betul saudara? Dunia gak semakin baik. Dimanapun lingkungan kehidupan saudara, di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan pertemanan, di dalam pelayanan, hari-hari dunia akan semakin jahat. Tapi kita harus berjaga-jaga. Renungkan firman Tuhan menjadi pengingat di saudara dan saya. Kita membutuhkan Tuhan, kita membutuhkan perkataan firman Tuhan, kita membutuhkan hikmat yang datang daripada Tuhan. Hikmat manusia bisa salah, namun apa yang datang dari Tuhan itu akan mengubahkan setiap kehidupan kita. Jangan sombong Bapak Ibu. Amin saudara. Amin. Bilang sama kanan kiri, kita nggak boleh sombong. Amin saudara. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang dilakukan, kegagalan dari Petrus yang kedua adalah takut akan penolakan manusia. Takut akan validasi manusia. Kita lihat apa yang Petrus alami saudara. Kita lihat di ayatnya di Matius 26 ayat 69 sampai dengan 70. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Saudara, saat Yesus ditangkap, saat mereka sedang perjamuan terakhir, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hari ini anak manusia akan diserahkan dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus mau berdoa di Taman Getsemani, di mana puluhnya mengeluarkan darah saking takutnya. Dan di saat di mana Tuhan Yesus diserahkan, ditangkap pada malam hari itu saudara, dan akhirnya semua muridnya lari, terpecah berai, pergi kabur kemana-mana saudara. Tapi ada satu murid yang ngikutin, siapa namanya? Petrus. Saudara, kalau saudara nanti pernah nanti ke Holy Land saudara ya, ada namanya Saint Peter in Gallicantu. Jadi itu adalah tempat di mana Yesus ditangkap di rumah Kayafas. Jadi saat itu di mana ada di paling ada kamar saudara. Jadi Tuhan Yesus diolok-olok dulu di depan situ. Jadi Tuhan Yesus diludah-ludahin dulu, dipukulin dulu, diinjak-injak di situ dulu. Dan Petrus ikutin dari belakang. Saat Petrus ikutin dari belakang, ada orang beberapa datang sama dia. Dialah orang yang bersama-sama dengan orang Galilea itu. Tapi apa yang terjadi sama Petrus? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Dia bilang begini, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Aku tidak kenal dia. Kenapa Petrus melakukan itu? Karena Petrus takut akan penolakan manusia. Petrus takut dan Petrus mengejar validasi manusia. Dia takut dia akan menerima hukuman yang sama dengan yang Yesus alami. Dia mengejar validasi manusia yang begitu benar di mata Tuhan. Hari-hari ini orang sulit berdiri dalam kebenaran karena takut gak dianggap baik sama orang lain. Sekali lagi saya sampaikan, hari-hari ini orang takut berdiri dalam kebenaran karena takut dianggap tidak baik di mata orang lain. Karena takut gak dipandang baik sama manusia lain, dia gak berdiri di atas kebenaran. Dia berdiri di atas yang dianggap kebaikan. Baik belum tentu benar, tapi yang benar udah pasti baik di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Kalau kita bilang benar udah pasti baik, belum tentu kalau di mata manusia. Pak saya selalu sampaikan sama saudara, orang yang jujur pasti gak disenengin. Karena kenapa? Berdiri di atas kebenaran. Makanya orang banyak sekali bilang ngomong tentang white lies. Saya lagi belajar tentang itu saudara, ilmu psikologi tentang white lies. Apa itu white lies? Kebohongan yang datangkan kebaikan. Sesungguhnya dalam kebenaran firman Tuhan nggak ada white lies. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. White lies itu bukan seperti itu. Bukan berarti oh udahlah daripada ribut kita bohong-bohong dikit, daripada jadi masalah, daripada jadi panjang. Itu adalah kebohongan. Makanya kita harus gereja di Grace mengajar suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan.
Kejujuran menyangkut pintu kerajaan surga. Tapi hari ini kalau kita berdiri untuk mengejar validasi manusia, kita akan rentan untuk memperkatakan kebenaran. Kenapa? Karena yang kita cari bukan perkenanan Tuhan, tapi perkenanan manusia. Itu yang dialami sama Petrus. Petrus takut dia berjahat di mata manusia. Sehingga apa? Dia tidak berani berdiri di atas kebenaran. Karena ia memperjuangkan validasi di mata manusia. Dan yang kedua, apa yang terjadi sama Petrus, saudara? Bahwa Petrus tidak berani memperkatakan kebenaran dan berdiri di atas kebenaran. Tapi hari-hari saudara dengan baik, kita dipanggil untuk berdiri di atas kebenaran. Suka nggak suka, kita harus ngomong tentang kebenaran. Disukai atau nggak disukai, kita harus ngomong tentang kebenaran. Diterima atau tidak diterima, kita harus berani ngomong di atas kebenaran. Meskipun menyakitkan, namun saya percaya kebenaran yang berasal dari Tuhan tidak akan menyakitkan, namun pasti akan mengubahkan. Amin. Amin. Makanya kebenaran firman Tuhan mengubahkan kehidupan. Makanya kalau orang dengar firman Tuhan, kalau saudara mau terima dengan baik, terima dengan firman Tuhan, saudara akan tersinggung sama pendetanya. Saudara akan tersinggung sama firman Tuhan, tapi saudara akan diubahkan melalui perkataan firman Tuhan. Amin. Karena kenapa? Itu adalah kebenaran. Jadi hari ini saudara, saya pernah bawain khotbah tentang baik versus benar. Baik betul benar, tapi benar di mata Tuhan pasti baik di mata kita. Amin. Amin saudara. Jangan takut memperkatakan kebenaran. Jangan sampai karena saudara takut gak disukai sama sekitar saudara, saudara jadi gak berani lagi memperkatakan kebenaran. Hari ini pegang kebenaran, maka janji Tuhan akan diberikan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang ketiga, poin yang terakhir. Boleh saya undang pemain keyboard, boleh bantu temenin saya di poin yang terakhir. Yang ketiga apa kegagalan dari Petrus? Yang ketiga adalah berbicara tanpa berpikir. Kita buka ayat firman Tuhan. Kita buka di ayat 34 sampai dengan 37. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. 72 sampai dengan 74. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu, kata Petrus. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayat. Saudara, akhirnya Petrus lagi di situ, saudara. Pertama kali tanya, engkau bukan bersama-sama dengan orang Galilea itu? Dia bilang, enggak, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Dia pergi lagi. Terus dia bilang, dari bahasamu, engkau adalah orang Galilea. Engkau sama dengan orang itu. Dia bilang, enggak, aku tidak kenal orang itu. Dan ketika bilang begini, saudara, engkau adalah benar-benar nyata, engkau adalah orang dari dia, engkau adalah orang yang bersama-sama dengan dia. Lalu apa yang Petrus lakukan? Petrus di ayat ke-74 bilang begini, Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Mungkin kalau bahasa liarnya, bahasa Indonesia sehari-hari, Petrus bilang begini, sumpah dan demi, saya gak kenal orang kafir itu. Udah bersumpah palsu, dia mengutuk Tuhan. Makanya kita firman Tuhan begini, dia 74, pada awalnya dia menyangka. 3 kali dia bukan hanya menyangka, dia bersumpah dan dia mengutuk. Aku tidak kenal orang itu. Apa yang dilakukan sama Petrus, saudara? Selanjutnya begini, Petrus memiliki ketidakbijaksanaan dalam perkataan. Apa yang Petrus lakukan? Berbicara sebelum berpikir. Makanya orang yang marah seringkali merusakkan rumah tangga. Kenapa? Karena berbicara sebelum berpikir. Makanya terkadang orang suka keluar dari pekerjaannya, suka ambil keputusan di saat marah. Karena kenapa? Suka berbicara sebelum berpikir. Ternyata berbahaya sekali, saudara. Tapi seringkali orang sadarnya baru belakangan. Udah ngomong dengan baiknya, perkataan yang kau keluarkan nggak bisa ditarik balik. Perkataan yang kau lontarkan tidak bisa masuk hidup lagi. Nggak bisa. Perkataan yang kau lontarkan, kalau nancap dari seseorang itu akan melukai hati. Perkataan yang engkau lontarkan untuk mungkin keluargamu, melepaskan hukum kepada mereka, itu menancap sama kehidupan mereka. Hati-hati. Perkataan orang tua yang dilontarkan kepada anakmu, mungkin anakmu masih kecil, anakmu nggak berasa apa-apa, tapi perkataan itu masih nyangkut di dalam hati dan pikiran. Hati-hati. Petrus berbicara sebelum dia berpikir. Dia bersumpah palsu, dia mengutuk Tuhan.
Hari-hari ini berbahaya sekali saat kita berbicara, tanpa kita berpikir lebih dahulu. Kita butuh hikmat untuk berbicara dengan benar. Kita butuh hikmat untuk bisa berbicara dengan baik dan benar dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah ketidakbijaksanaan dalam perkataan. Apa yang dilakukan sama Petrus? Petrus berdusta dan mengutuk. Kalau kita ngomong tentang dusta, panjang, akan lebih panjang lagi. Tapi hal tentang dusta, tentang fitnah, tentang kebohongan bukan berasal daripada Tuhan. Makanya begini, kadang-kadang orang dengar informasi A belum lengkap, dia sampai ke Z. Padahal infonya baru A doang, saudara. Tapi terkadang saya selalu sampaikan sama saudara, uang kalau dititipin itu dikurang-kurangin. Tapi perkataan kalau dititipin itu dilebih-lebihin. Saudara-saudara, kita baru bilang bahwa sih itu siap begitu. Sampai yang telinga orang, oh si A begini. Panjang. Kita sampaikan, orang baru titipin uang, balik ke saudara itu dikurang-kurangin. Jadi keselipah di kantong, keselipah di rekening misalnya. Tapi orang yang dititipin perkataan akan cenderung melebih-lebihkan perkataan. Dan yang ketiga berbahaya begini. Apa yang Petrus lakukan? Ketidakbijaksanaan dalam perkataan. Petrus bersumpah. Makanya dulu saya kecil saya ingat banget, saya suka domain sama orang tua saya. Jangan ngomong sembarangan, nggak boleh bilang bersumpah. Karena ada yang firman Tuhan. Kita buka sebagai ayat yang terakhir. Matius 5 ayat 34 sampai dengan 37. Saya bacakan bagi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahtanya Tuhan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya Tuhan, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena kau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita terkadang punya kebenaran, tapi kita nggak dipercaya sama orang. Supaya dipercaya kita ngomong begini, sumpah dan demi. Firman Tuhan bilang, jangan bersumpah demi langit, karena itu tahtanya Tuhan. Jangan bersumpah demi bumi, karena itu tumpuan kakinya Tuhan. Jangan bersumpah sama kepala saudara sendiri, karena itu bukan milikmu, itu miliknya Tuhan. Nah, maksud saya saudara, hati-hati dalam perkataan. Mungkin kita berpikir, itu biar gampang dipercaya, ngomong sumpah. Jangan lagi. Tuhan mengajar tentang jangan memperkatakan sumpah. Hari-hari ini saudara saking pengen dipercaya aja, udah lo ngomong sumpah demi. Demi saudara sebut lah, demi apapun. Tapi Tuhan mengajar kita untuk jangan bersumpah. Meskipun itu kebenaran, jangan bersumpah. Karena semuanya miliknya Tuhan. Kita nggak berkuasa. Ketika bijaksanaan perkataan dari Petrus membuat Petrus mengalami kegagalan. Petrus memiliki kesombongan akan kekuatannya. Petrus takut terhadap penolakan sama terhadap manusia lain. Dan Petrus berbicara tanpa berpikir. Makanya otak kita harus dipenuhi sama hikmat datang dari Tuhan. Dari mana asalnya? Renungkan firman siang dan malam. Supaya apa? Berhati-hati dalam berkata-kata. Berhati-hati dalam mengeluarkan perbendaharaan dalam hati. Tapi dengan baik saudara, sebagai kesimpulan, apa yang Tuhan lakukan terhadap kegagalan dari Petrus? Apa yang Tuhan lakukan dalam kegagalan saudara dan saya hari ini? Ayat yang terakhir, boleh lihat ayatnya. 2 Timotius 2:13. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal diri. Petrus sudah setia. Kita pun terkadang tidak setia. Tapi ada kabar baik bagi saudara dan saya. Di saat saudara dan saya tidak setia, dia tetap setia. Apa yang Tuhan lakukan sama kegagalan Petrus? Tuhan tetap setia. Apa yang Tuhan lakukan terhadap kegagalan saudara dan saya hari ini? Tuhan tetap setia. Kegagalan adalah bagian dari kehidupan manusia. Saat kita terjatuh,
kita akan belajar supaya tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Kegagalan seharusnya mengubahkan kita. Kegagalan seharusnya membuat kita semakin bertumbuh. Kegagalan seharusnya membuat kita belajar. Kegagalan seharusnya membuat hidup kita semakin hari semakin teguh di hadapan Tuhan. Saudara pernah mengalami kegagalan? Jangan berhenti di kegagalan saudara. Kegagalan bukanlah akhir. Kegagalan bukanlah akhir kehidupan orang percaya. Tetapi orang percaya, kegagalan akan diubah menjadi kemenangan. Kegagalan akan diubah menjadi pembelajaran. Kegagalan akan diubah menjadi mujizat yang baru buat saudara. Selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan.